Kami sudah memuji dan menyembah-Mu, ya Tuhan Allah kami. Karena memang Engkau layak untuk dipuji, disembah, dihormati. Kami kagum akan karya-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat tuntunan, penyertaan, pemeliharaan-Mu sepanjang hari-hari yang sudah kami lalui. Dan hari ini Roh Kudus menuntun kami berada di rumah-Mu, memuji Engkau, beribadah kepadamu, sebab itulah yang Kau kehendaki. Saat ini juga kami rindu untuk belajar kembali firman Allah. Kami rindu diingatkan, diteguhkan, sehingga kehidupan kami makin hari makin berkenan. Urapi hamba-Mu, oh Tuhan, agar hamba-Mu dapat berkata-kata sesuai dengan kehendak Allah. Berfirmanlah, Roh Kudus menolong kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan yang berjudul mengendalikan lidah, mengarahkan hidup. Mengendalikan lidah, mengarahkan hidup. Mau arahnya kemana hidup kita, sangat ditentukan dari apa yang kita ucapkan. Kita awali pembacaan firman dari Amsal pasal yang ke-21 ayat 23. Alkitab berkata, siapa menjaga mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Siapa menjaga mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Mengarahkan hidup kita berarti. Saudaraku sekalian yang terkasih dalam Tuhan, di tengah dunia modern yang terbuka dengan cepat, artinya kita bisa tahu, bisa melihat dengan begitu cepat apapun mengenai informasi saat ini. Maka juga ucapan kita menjadi alat yang sangat kuat, sangat menentukan. Apakah ucapan yang ada pada kita akan kita gunakan? Dua hal saja. Ini yang disebut mengarahkan mau kemana. Membangun atau menghancurkan. Ini arah. Ada dua arah. Membangun, menghancurkan. Memberkati, mengutuk. Memuji Tuhan atau tidak sama sekali. Yakobus, saudaraku sekalian, menegaskan bahwa lidah, meskipun bagian tubuh yang sangat kecil, tapi memiliki pengaruh. Memiliki dampak yang sangat besar sekali. Dari mulut yang sama, Alkitab berkata, dapat keluar pujian. Tetapi juga dapat keluar hinaan, makian, cacian kepada sesama. Karena itu saudaraku sekalian, hari ini kita bersama-sama mempelajari dengan penuh kerendahan hati. Mengendalikan lidah
akan mengarahkan hidup kita. Sebab menguasai lidah itu sama artinya sedang belajar mengarahkan hidup kita dalam tuntunan Tuhan. Buka Alkitab saudara bersama-sama dalam kitab Yakobus pasal yang ketiga. Mulai ayat yang pertama sampai ayat 12. Perikop ini secara khusus akan mengajarkan kita 3 kebenaran yang sangat mendasar dalam hidup kita. Bagaimana dia bisa menolong lidah kita, ucapan kita, sehingga kita memperoleh kehidupan yang berkenan di hadapan Allah. Hidup dalam kebenaran kekudusan, hidup dalam kedewasaan dan menjadi berkat. Yang pertama saudara sekalian, lidah menguji kedewasaan dan menentukan arah hidup kita. Ayat yang pertama berkata, saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi pengajar. Terjemahan sebelumnya berkata jadi guru. Sebab kamu tahu bahwa sebagai pengajar kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Ayat 2. Sebab kita semua tersandung dalam banyak hal. Siapa tidak tersandung dalam perkataannya, ia orang yang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dan kita dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Ayat 4. Lidah, lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, ia dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. 5a. Demikian juga lidah walaupun suatu anggota kecil dari tubuh. Saya ulang. Walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, ia dapat memegahkan hal-hal yang besar. Lidah kita, ucapan seseorang, menguji, menentukan kedewasaan dan akan menuntun arah hidupnya. Secara khusus ayat yang kedua berkata, sebab kita semua tersandung dalam banyak hal. Siapa tidak tersandung dalam perkataannya, ia orang sempurna yang dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Saudara, di ayat 1, Rasul Yakobus mengawali dengan peringatan kepada para guru atau pengajar. Tetapi kemudian menyebar atau meluas kepada semua orang percaya. Dengan berkata setiap orang akan dihakimi menurut ucapannya. Dihakimi atas ucapannya. Kenapa disebut guru atau pengajar? Karena dia menentukan. Apakah yang disampaikan, yang diajarkannya suatu kebenaran atau bukan benar. Sehingga lewat pengajaran yang disampaikan, kalau benar menuntun orang pada kebenaran. Terpuji Tuhan. Tapi kalau sesat yang disampaikan, lalu orang menangkap yang sesat.
menghidupi yang salah atau yang sesat itu, maka orang itu menjadi sesat. Kenapa sesat? Karena dia dapatkan informasi yang salah dari guru yang salah atau pengajar yang salah. Maka Alkitab tadi berkata bahwa sebagai guru atau pengajar kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Makanya hati-hati saudara sebagai guru, mau guru apapun. Apalagi yang mengajarkan firman. Apalagi yang menyampaikan firman, disampaikan salah, ditangkap orang salah, dan dilakukan salah. Kemudian saudaraku, lidah seperti kekang pada mulut kuda. Atau juga tadi disebut kemudi kapal seorang manusia kecil. Bila dibandingkan dengan kapal yang dibawanya atau dikendalikannya begitu besar. Tapi dia bisa kendalikan mau kemanapun kapal itu hendak dibawa. Saudara-saudara, kuda bisa dikendalikan dengan tali les tadi. Kapal yang besar juga bisa dikendalikan oleh jurumudi yang kecil. Tetapi lidah, siapakah yang sanggup mengendalikannya? Hanya Roh Kudus, Roh Tuhan yang sanggup menolong kita mampu mengendalikan lidah dan ucapan kita. Dan lidah yang dikendalikan, yang sanggup dikendalikan. Artinya ucapan kita menjadi sangat hati-hati. Membuktikan kita sedang ada pada kondisi yang baik, dewasa secara rohani. Yesus dalam Matius pasal yang ke-12 ayat 34. Dia berkata begini. Yang diucapkan mulut meluap dari hati kita. Dengan kata lain mau disampaikan kepada kita, dewasa tidaknya seseorang secara rohani juga sangat ditentukan, dipengaruhi dengan apa yang dia katakan. Apa yang dia ucapkan. Oleh karena itu saudara-saudaraku sekalian, kita harus sungguh-sungguh dan sangat hati-hati menjaga mulut ini. Menjaga lidah yang disebut oleh Alkitab bagian tubuh yang sangat kecil. Tapi tidak mudah untuk mengendalikannya. Saudaraku sekalian, ucapan kita menentukan arah hidup. Apakah kita sekarang sedang menuntun seseorang, menuntun keluarga kita atau menyesatkannya? Menyesatkan itu bisa mematahkan semangat, mematahkan gairahnya dan lain-lain sebagainya. Ya, walaupun hati-hati, kebenaran juga bisa disampaikan orang tersinggung. Kebenaran, bukan salah. Benar disampaikan tapi dia marah. Ucapan mamanya benar tapi anaknya ngambek. Ucapan suaminya itu benar, dikaji dari sudut ilmu manapun benar, tapi istrinya tersinggung. Tapi yang dimaksudkan menuntun atau menyesatkan adalah apa yang kita ucapkan dan apa motivasi di balik setiap ucapan kita. Saudara-saudara, dalam keluarga, tempat kerja, pelayanan kita di gereja, ucapan kita mempengaruhi relasi, mempengaruhi hubungan dan arah rohani orang lain. Berapa banyak orang tersinggung di rumah saudara? Berapa banyak orang tersinggung di tetangga kita? Oh, hanya karena ucapan kita. Dan juga berapa banyak orang tersinggung dalam gereja, dalam pelayanan. Karena ucapan kita. Tetapi sekali lagi garis bawahi, kebenaran disampaikan,
yang benar diucapkan, orang juga bisa tidak terima. Oleh sebab itu saudaraku, mari kita melatih lidah untuk berkata benar. Melatih lidah kita untuk membangun, ucapan kita membangun. Dan membawa arah yang sehat. Ketika ada orang putus asa, ketika ada orang sedang mengalami tekanan hidup, ucapan yang kita sampaikan pada dia bisa membawa dia kepada hubungan membangun yang lebih baik, tapi sekaligus juga bisa melemahkan. Oleh karena itu saudaraku sekalian, lidah menguji kedewasaan, ucapan menguji kedewasaan kita dan juga menentukan arah hidup. Yang kedua, lidah bisa menjadi api kehancuran jika tidak dikendalikan. Ayat yang kelima bagian B sampai ayat 8 berkata demikian. Lihatlah betapapun kecilnya api dapat membakar hutan yang besar. 6. Lidah pun adalah api. Oke ya, ayat 6 berkata demikian. Lidah merupakan suatu dunia kejahatan di antara anggota-anggota tubuh kita. Sesuatu yang menodai seluruh tubuh dan membakar roda kehidupan kita. Sedangkan lidah itu sendiri dibakar oleh api neraka. 7. Semua jenis binatang liar, burung-burung serta binatang-binatang melata dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh manusia. 8 dengar. Tetapi tidak seorang pun dapat menjinakkan lidah. Ia tidak terkuasai, jahat, dan penuh racun, mematikan. Saudara-saudara, Yakobus berkata bahwa ada banyak jenis binatang liar, tapi itu semua bisa dijinakkan oleh manusia. Binatang liar. Sekarang sudah ada orang berteman dengan ular, berteman dengan harimau, berteman dengan singa, berteman dengan binatang-binatang buas lainnya. Kok bisa dilatih, dijinakkan? Alkitab mengatakan demikian. Dan sudah dijinakkan. Ya, dan telah dijinakkan oleh manusia, ayat 7 ya. Tapi ayat 8 berkata, tetapi tidak seorang pun dapat menjinakkan lidah. Betapa hebatnya pengaruhnya. Yang diumpamakan seperti api. Lidah itu menjadi api yang menghanguskan, yang menghancurkan jika tidak dikendalikan. Ayat 6, lidah pun adalah api. Lidah merupakan suatu dunia kejahatan di antara anggota-anggota tubuh kita. Sesuatu yang menodai seluruh tubuh dan membakar roda kehidupan kita. Sedangkan lidah itu sendiri dibakar oleh api neraka. Saudara-saudara, di ayat ini Yakobus memperingatkan bahwa lidah bisa menjadi alat iblis jika tidak dijinakkan, jika tidak dikendalikan. Seperti api kecil yang membakar hutan yang lebat, hutan yang luas. Begitupun lidah kita dapat merusak hidup pribadi kita. Merusak keluarga kita. Merusak komunitas kita. Merusak gereja kita. Saudara-saudara, kenapa? Nah, dalam ilmu teologi, khususnya mengenai doktrin tentang dosa, ada yang disebut dengan istilah total depravity, ya, total depravity. Artinya dalam diri manusia itu sudah ada dosa. Dalam diri manusia itu sudah ada bibit dosa.
Itu artinya natur. Natur itu bawaannya. Telah jatuh, telah berdosa. Dan itu pun akhirnya turut serta mempengaruhi perkataan atau ucapan kita. Yaitu lidah kita. Kenapa lidah bisa sulit dikendalikan? Karena dosa. Makanya saudaraku sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Solusi terbaiknya bagaimana lidah bisa dikendalikan? Hanya satu. Lidah diserahkan pada Tuhan. Lidah kita diserahkan pada Kristus. Pada Roh Kudus dengan berkata, Tuhan, Engkau mampukan saya. Agar setiap ucapanku menjadi ucapan yang memberkati. Kalau tidak, enggak ada yang bisa. Oleh karena itu saudaraku sekalian, Alkitab sudah tandaskan ini. Memang lidah bagian tubuh kecil, tapi punya pengaruh yang dikatakan seperti api. Lidah pun adalah api. Saudara, mari kita renungkan baik-baik. Berapa banyak hubungan rusak karena sindiran. Karena gosip. Atau karena kemarahan yang dilontarkan tanpa kendali. Kalau kebenaran yang disampaikan membuat dia marah, itu bukan salahmu. Tak ada orang tua yang mengharapkan anaknya memiliki masa depan yang tidak baik. Tapi ketika saudara nasihati dengan baik, tidak mau dia terima itu. Nah kalau begitu apakah ucapan kita membangun? Iya, sedang kita mengarahkan hidupnya ke hal yang lebih baik. Tetapi kalau dia tidak berterima, itulah yang disebut jangan menjadi guru. Banyak di antara kamu menjadi guru dan pengajar. Kita sudah sampaikan. Kalau yang kita ajarkan, yang kita sampaikan sesuai dengan nilai dan prinsip Alkitab. Dan dia tidak berterima. Bukan saudara sebagai guru atau pengajar atau pemberi nasihat. Salah. Saudara-saudara, itu perlu kita renungkan. Tapi juga sekarang kita sedang ada ini. Ini kondisi kita hari ini. Era digital. Kata orang, dunia ini ada di ujung jarimu. Hanya di sini aja. Dunia ini saudara bisa jelajahi dalam waktu sekejap. Hanya jari ini. Di ujung jari kita inilah dunia ini sekarang. Maka perlu kita tanya. Dan sekarang terlalu dan amat bebas orang untuk mengucapkan atau mencurahkan isi hatinya. Melalui media-media sosial. Mau positif, mau negatif, bebas orang ungkapkan. Tapi sebagai orang percaya, renungkan apakah komentar, postingan yang kita buat bertujuan membakar, menghancurkan orang. Atau menguatkan dan menyembuhkannya. Itu sebabnya berulang-ulang dari mimbar ini saya bilang. Gak usah lah. Memang dia jahat sekali padamu. Mengecewakan sekali dia. Gak usah tulis di statusmu tentang dia. Jadi tahu orang. Apa yang orang tahu? Oh ternyata dia sedang bermusuhan dengan itu. Tadi dulu kan pernah saya bilang kalau dibaca masih ada kepuasanmu. Dia baca apa yang kau tulis. Tapi ini enggak dibacanya sampai habis masa waktunya. Lalu muncul lagi membara di hatimu. Wah tak dibacanya. Lalu kita berupaya dengan cara lain. Sekali lagi sudahlah. Belajar dari kebenaran hari ini. Biarlah kata-kata kita, komentar kita, postingan kita. Memberkati orang sekalipun dia berniat jahat pada kita.
Haleluya. Biarlah Roh Kudus menjadi pengaman, pengendali dari mulut kita. Menjaga dari ucapan yang menghancurkan. Destruktif itu menghancurkan. Kalau membangun itu konstruktif. Kata-kata kita membangun, menguatkan, menuntun orang ke hal yang baik dan benar. Itulah makanya sekali lagi, kalau kita mampu mengendalikan lidah, karena kita sedang mengarahkan orang ke arah kemana kita mengarahkannya. Arah baikkah atau arah negatif? Ketiga terakhir. Ayat 9 sampai 12. Kita baca demikian firman-Nya. Dengan lidah kita memuji Tuhan dan Bapa kita. Dengan lidah juga kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. 10. Dari mulut yang sama keluar berkat dan kutuk. Dari mulut yang sama. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh terjadi. Apa yang tidak boleh terjadi? Lidah, mulut yang sama, ada berkat, ada kutuknya. Alkitab bilang tidak boleh terjadi. 11. Apakah mata air memancarkan air tawar dan air pahit dari lubang yang sama? Nah, dia kasih ilustrasi di situ. Apakah mata air memancarkan air tawar dan air pahit dari lubang yang sama? 12. Saudara-saudaraku, apakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun dan pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Wah, hebat sekali sampai dibuat perbedaan-perbedaan. Hanya untuk menjelaskan kenapa lidahmu kau pakai memberkati tapi juga kau pakai mengutuk. Ternyata yang ketiga saudara, lidah itu mengungkapkan keadaan atau kondisi hati kita. Dengan lidah kita memuji Tuhan dan Bapa kita. Kondisi hati. Dengan lidah juga kita mengutuk manusia. Siapa manusia itu? Alkitab berkata dia adalah pribadi yang diciptakan menurut rupa Allah. Nah disinilah saudara-saudara ada Yakobus itu mengecam kontradiksi rohani. Apa itu kontradiksi? Dia perbedaan, pertentangan. Yaitu mengenai apa? Kok dari mulut yang sama, ada berkat, kok ada kutuk? Mari kita renungkan. Tadi dia juga sudah sebutkan ilustrasi-ilustrasinya lain. Mata air, lubangnya sama, sumbernya sama, apakah rasanya beda? Kalau di sini air tawar, di sini air asin, ya mungkin ada, air pahit ada, tapi itu sudah sumber-sumber yang berbeda, itu maksudnya. Kemudian juga memakai istilah apa itu? Buah pohon. Apakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Ini pohon apa? Pohon ara. Tapi kalau kau mau, besok kau bisa ambil dari pohon yang sama ini. Bukan pohon ara, jadi pohon zaitun. Ini pohon apa? Mangga. Tapi kalau kau mau juga nanti dia bisa kasih samamu durian. Ada? Nggak ada. Nah hebat sekali. Lalu ini kan sindiran ini Pak. Menurut saya sindiran daripada Yakobus
pada manusia. Mulut, lidah. Oh Tuhan tolonglah. Biarlah ku pakai ini hanya untuk memuliakan Tuhan. Itu harapanku, harapan kita. Ini bukan soal sekedar etika. Artinya etika itu ucapannya, nggak pantas kau ngomong begitu. Kan mau kita bilang begitu. Kamu kok anak-anak kok ngomongnya begitu. Kamu anak-anak kok kamu bilang kamu sama orang tua. Kamu itu kurang ajar. Kok kau anak-anak kau bilang kau sama bapakmu. Kau bilang kau sama mamamu. Kau kurang ajar. Itu etika. Boleh nggak anak-anak bilang kau sama bapaknya? Hah? Kalau ada, bertobat kau. Itu tak sopan. Masa kau bilang sama opungmu kau? Lihat kau umurmu itu jauh kali. Nggak boleh ngomong kau sama bapak. Sama siapa boleh kau? Itu masalah etika. Pada orang di bawah umur. Jauh di bawah. Orang tua bilang sama anaknya kau. Boleh. Tapi anak bilang sama mamanya kau. Kau nggak kasih uang jajan sama aku. Kalau aku punya anak kayak gini. Bukan hanya bibirnya yang diputar. Telinganya juga sekalian. Nah bukan soal itu, tapi soal kerohanian. Spiritualitas itu roh kerohanian. Seperti sumber air. Nah, jika hati kita bersih, maka perkataan kita juga bersih. Itu sebabnya lidah mengungkapkan kondisi hati. Lidah adalah cerminan hati. Lukas 6:45. Orang yang baik mengeluarkan hal yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Oleh sebab itu mari kita berjuang bergumul bersama. Jangan kita menjadi orang yang manis bicaranya ketika engkau di gereja. Tapi setelah engkau keluar belum sampai ke rumah. Baru di depan gereja. Ucapan kita menjadi ucapan yang kasar dan mematikan. Barusan engkau memuji Tuhan. Itu tadi yang disebut mulut yang sama. Dan karena kepijaknya kakimu di sana oleh jemaat. Dan itu pun tidak sengaja. Nggak ada orang sengaja. Terpijak. Lalu keluarlah kebun binatang. Padahal baru keluar dari gereja. Ini kondisi hidup. Kita berjuang. Mari kita bertanya setiap saat dalam hidup kita. Ini evaluasinya. Apakah kata-kataku hari ini mencerminkan bahwa saya adalah orang percaya murid Kristus? Adalah orang yang gemar memuji Tuhan. Perlu semacam evaluasi bagi kita. Dengan pertolongan Tuhan mari kita terus berlatih. Melatih hati kita dengan firman agar lidah menjadi sumber berkat. Bukan sumber kutuk. Haleluya. Mengendalikan lidah bukan soal kemampuan manusia semata-mata. Karena itulah sebabnya Yakobus berkata tidak seorang pun dapat menjinakkan lidah. Kalau begitu dibenarkankah lidah jadi liar? Karena Alkitab sudah bilang. Tidak seorang pun dapat menjinakkannya. Tidak. Kita perlu kuasa Roh Kudus. Untuk membaharui hati kita setiap hari. Amin. Kita butuh
firman menguasai hati dan pikiran kita. Alkitab tadi berkata, sebab dari perbendaharaanmu yang baik itu, apa yang ada di dalam kalau baik, maka itu juga yang keluar. Ketika hati kita dikuduskan, percayalah, maka ucapan kita pun akan menjadi alat damai, alat kebenaran, dan alat kesaksian. Biarlah mulut kita menjadi alat, menjadi sarana, menjadi corong kasih Kristus. Doa kita sama seperti pemazmur dalam Mazmur 141. Ayat yang ketiga berkata, awasilah mulutku, ya Tuhan. Berjagalah pada pintu bibirku. Haleluya. Awasi mulutku, awasi ucapanku, ya Tuhan. Berjagalah pada pintu bibirku. Sekali lagi, mengendalikan lidah bukan sekedar soal etika atau sopan santun, tapi bicara keselamatan. Kita memaki orang, kita mengutuk orang atau memberkatinya. Soal kondisi hidup kita, hati kita, dan mencerminkan kesaksian kita. Baca bersama-sama sebagai ayat terakhir kita ucapkan Amsal 18 ayat yang ke-21. 2, 3, ya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggunakannya akan memakan buahnya. Saudaraku sekalian yang terkasih di dalam Kristus, mari kita berdoa dan memohon kiranya Tuhan menolong kita. Agar kita mampu mengendalikan lidah kita. Hanya dengan pertolongan Tuhan kita mampu. Karena ucapan kita akan mengarahkan hidup kita. Hidup yang berkenan atau tidak berkenan. Hidup yang memberkati atau hidup yang mengutuk. Sekali lagi, jaga mulut, jaga lidah. Supaya hidup kita terpelihara dari segala kesukaran. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau memberikan kami lidah, memberikan kami mulut. Kami sadar seringkali mulut kami melanggar ketetapan-Mu. Dari mulut yang sama, lidah yang sama, seringkali kami menggunakannya dengan arah tujuan yang berbeda-beda. Tetapi kehendak-Mu hari ini biarlah mulut kami menjadi mulut yang memuji, memberkati, menguatkan dan meneguhkan. Terima kasih Tuhan, kami sadar tidak mudah dan firman-Mu juga berkata tidak seorang pun dapat mengendalikan lidah. Termasuk diri kami sendiri. Tetapi kami percaya, doa kami, awasi lidah, awasi mulut kami ya Tuhan, berjaga-jagalah. Itu berarti kami pasti bisa kalau firman-Mu tinggal di hati kami, bukan hanya di pikiran kami. Kalau Roh Kudus-Mu mengendalikan hidup kami. Kami bersyukur dan kami persembahkan mulut kami, bibir, lidah kami untuk kemuliaan nama-Mu dan menjadi berkat bagi sesama. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.